Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Taharudin. Saya dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar pada prodi KLK. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar adalah salah satu kampus yang berada di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Keahlian saya adalah di bidang ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi KLK adalah multimoda transportasi. Pada semester genap ini ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, yaitu salah satunya adalah multimoda transportasi dengan bobot 2 SKS. Dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Dan di akhir pertemuan saya melakukan evaluasi. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai multimoda transportasi, saya akan menjelaskan deskripsi singkat dan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah multimoda transportasi. Secara singkat, mata kuliah ini, yaitu mata kuliah multimoda transportasi, merupakan subkompetensi dari ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah multimoda transportasi adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar dan perkembangan multimoda transportasi. Yang kedua adalah menganalisa karakteristik dan peran masing-masing multimoda transportasi. Yang ketiga adalah merencanakan dan mengelola operasi transportasi multimoda yang efisien, efektif. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan dan peluang di dalam pengembangan transportasi multimoda. Selanjutnya adalah menerapkan teknologi informasi di dalam pengelolaan transportasi multimoda. Dan yang terakhir adalah memahami peraturan dan kebijakan terkait dengan transportasi multimoda. Setelah mengetahui mengenai deskripsi singkat dan capaian pembelajaran mata kuliah multimoda transportasi, saya akan menjelaskan terkait dengan metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah metode ceramah, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Di awal perkuliahan, saya membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, di mana kontrak perkuliahan ini saya memberi aturan kepada mahasiswa, kemudian nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa, dan buku yang harus digunakan oleh mahasiswa tersebut. Setelah menyampaikan materi ceramah, saya melakukan interaksi dengan mahasiswa berupa interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kemudian evaluasi merupakan salah satu tugas yang saya berikan kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa
Hal ini saya lakukan secara objektif. Kemudian pada pertemuan di awal, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan. Salah satunya yang saya sampaikan adalah tentang bagaimana memenuhi bobot nilai oleh mahasiswa. Bobot penilaian dari evaluasi ini berupa: satu, untuk tugas mandiri sebesar 25%, kemudian untuk ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester sebesar 40%, dan kehadiran saya beri bobot 5%. Baik, untuk mahasiswa yang aktif dalam kelas dan menjawab pertanyaan yang diberikan baik oleh dosen maupun teman mahasiswa lain, maka akan diberi nilai plus. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah multimoda transportasi dengan materi tren perkembangan multimoda transportasi. Sekian video deskripsi mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me, sir. 2, all cadet on the seat. Tension. Before starting our learning today, let's after pray together. In the name of Allah, the All Merciful. Gurandar, thank you so much for your protection for us. And now we're going to starting our study. Please bless all of us. We can know what we study today. Ya Almighty God, this or our pray. Please forgive us and bless all of us. Amen. 2, all cadet on the seat. Rest. Good afternoon. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang pertemuan ke-14 ya. Dari 16 pertemuan, ini adalah pertemuan ke-14 yang membahas tentang tren perkembangan multimoda transportasi ya. Jadi ini pertemuan ke-14, kemudian kemungkinan ini adalah pertemuan terakhir ya dari 16 pertemuan. Dari pertemuan 15 kita studi kasus. Studi kasus saya sudah pernah menyampaikan kepada kalian tentang pembuatan bagan prosedur apa? Proses bongkar muat ya di pelabuhan. Oke. Kita mulai. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ya, ada tujuan pembelajaran yang perlu kalian pahami sebagai output dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan manfaat integrasi teknologi di dalam multimoda ya. Jadi yang pertama itu kalian harus paham integrasi teknologi di dalam multimoda transportasi. Yang kedua adalah kalian harus menguraikan ya, menguraikan dengan jelas hubungan antara sustainability dengan lingkungan. Hubungannya apa antara sustainability dan lingkungan? Yang ketiga adalah kalian harus bisa menganalisa pengaruh urbanisasi ya. Kalian harus bisa menganalisa pengaruh urbanisasi dan mobilitas pergerakan orang
Ya, kalian harus bisa menganalisanya itu. Yang keempat adalah mahasiswa dapat menganalisa pentingnya peningkatan infrastruktur. Jadi infrastruktur juga kalian harus paham sebagai calon operator, ya. Kalian ini calon operator harus paham apa yang harus Anda kerjakan. Bagaimana pentingnya peningkatan infrastruktur multimoda transportasi. Yang kelima adalah kalian harus bisa menguraikan manfaat partisipasi swasta. Jadi di dalam membangun multimoda itu harus melibatkan orang lain atau pihak ketiga, Pelindo, kemudian pemerintah, dalam hal ini KSOP, Kementerian Perhubungan, itu tidak memiliki cukup dana untuk membangun ekosistem multimoda transportasi. Jadi harus melibatkan partisipasi swasta. Ya. Kemudian yang keenam adalah bagaimana kalian membuat peta jaringan konektivitas. Di minggu-minggu awal-awal kita kuliah, saya sudah memberikan tugas tentang bagaimana membuat rute logistik, ya, dari Palopo misalnya ke Bulukumba. Bagaimana kalian menyatukan dua multimoda transportasi, ya, jangan satu. Kalau satu bukan namanya multimoda. Jadi harus minimal dua moda transportasi, ya. Nah, ini yang tujuan ini yang saya harapkan kalian bisa mendapatkan informasi dengan baik melalui pembelajaran hari ini, ya. Nah, tema pertama kita adalah tentang integrasi teknologi. Kenapa sangat penting integrasi teknologi di dalam multimoda transportasi? Kenapa kira-kira? Untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kenapa? Pak, untuk meningkatkan efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi operasional. Ya. Itu salah satu. Tapi yang paling penting adalah integrasi multimoda transportasi itu manfaatnya adalah untuk memudahkan komunikasi. Artinya kalau semua sudah terintegrasi dengan baik, kita tidak perlu lagi datang ke KSOP untuk apa? Untuk meminta surat, untuk meminta apa segala macam. Tidak, kita hanya melalui internet online. Nah, itu kita bisa mendapatkan surat. Misalnya operator misalnya ada kapal yang mau mengurus surat perjalanan, surat keterangan berlayar, ya, atau surat keluar atau surat masuk. Ketika dia masuk, itu tidak perlu lagi datang ke KSOP, tidak perlu. KSOP juga begitu, untuk melihat apa kebutuhan kapal ada namanya INAPORTNet, ya. Itu namanya mengintegrasi teknologi. Yang kedua bahasan kita adalah sustainability lingkungan. Saya berikan sedikit satu gambaran bahwa sustainability lingkungan itu adalah keberlanjutan. Bahwa pembangunan multimoda transportasi sangat rawan dengan kerusakan lingkungan. Sangat rawan. Kenapa kira-kira Vincent bisa dikatakan bahwa pembangunan multimoda sangat rawan terhadap kerusakan lingkungan? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan? Karena salah satunya itu pencemaran dari transportasi multimoda sendiri, mungkin dari kendaraan tersebut atau mungkin kendaraan yang mungkin tidak memenuhi standar operasional di suatu tersebut. Misalnya dalam hal ini truk yang mungkin sudah dilarang karena itu bisa merusak infrastruktur dan transportasi tersebut. Ya. Jadi sustainability dan lingkungan itu sangat erat kaitannya. Kenapa? Hampir semua logistik dikirim lewat darat itu menggunakan truk-truk besar.
ya, yang menghasilkan polusi. Nah, bagaimana cara kita supaya, cara pemerintah dalam hal ini supaya lingkungan bisa kita selamatkan dengan pembangunan, dengan perkembangan multimoda transportasi itu, ya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan infrastruktur. Ya, sama tadi, peningkatan juga infrastruktur menimbulkan masalah kalau kita tidak hati-hati di dalam membangun. Kenapa jalan tol itu dibuat, ya, dibuat sedemikian rupa dengan merusak lingkungan, sebagian dengan menghabiskan beberapa hutan. Nah, itu salah satu contoh, ya, bahwa ada kerusakan ekosistem terhadap pembangunan itu, ya, ekosistem lingkungan, ya, biologi lingkungan. Kemudian yang kelima adalah partisipasi swasta. Hampir seluruh proyek-proyek yang ditangani oleh pemerintah itu harus melibatkan partisipasi swasta. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa kebutuhan kita sangat besar, namun pendanaan kita sangat kecil, minim, ya, sehingga kita harus melibatkan swasta. Dan yang ketiga adalah bagaimana membangun yang keenam, ya, bagaimana membangun konektivitas global, ya. Jadi kita tidak lagi menjadi pemain, lokal, tapi kalian setelah tamat dari PIP Makassar diharapkan bisa menjadi pemain global, yang tidak lagi berorientasi kepada lokal saja, tidak hanya di Makassar, ya, tapi kalian harus bisa menjangkau luar negeri. Sebagai apa? Sebagai partisipan. Sebagai apa kira-kira? Ya, sebagai pengusaha. Kan kalian kan calon-calon pengusaha, ya kan? Apakah kalian punya kapal, ataukah kalian masuk di perusahaan logistik, ya kan? Kalian kan calon-calon pengusaha. Dan kalian itu lebih hebat sebenarnya. Kalau kalian bersabar sedikit itu lebih hebat daripada yang lain. Tadi saya ketemu sama alumni kita di Pelindo, dia sudah jadi direktur, salah satu direktur. Dia angkatannya Bujum. Nah, itu artinya kalian itu punya peluang untuk menjadi orang besar, ya. Kalian harus bersyukur tentang itu. Nah, ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak kita gunakan di pelabuhan, sudah banyak. Salah satunya adalah Inaport. Apa lagi? Selain Inaport, apa lagi? Ya, apa lagi? Kalian belum tahu? Ada Inaportnet, apa lagi, Ros? Selain Inaportnet, apa lagi? Ada Pinisi sekarang. Pelindo Mobile. Apa? Pelindo Mobile. Pelindo Mobile. Nah, itu adalah bentuk-bentuk integrasi teknologi, ya. Dan itu kalian harus tahu, karena kalian akan berhadapan dengan itu, ya. Kalian harus tahu itu bagaimana penggunaan teknologi di dalam kepelabuhanan, bagaimana penggunaan teknologi di dalam perizinan, bagaimana penggunaan teknologi di dalam pengiriman. Semua kan ada. Sekarang kita sudah bebas. Kita tidak perlu lagi datang ke pos untuk mengirim barang. Kita tinggal input data, datang nanti kurir ambil di barang kita, dibawa. Itulah kemajuan teknologi. Jadi ketika teknologi ini kita integrasikan, maka kemudahan akan lebih mudah, lebih baik, lebih terjangkau, kemudian lebih hemat, lebih murah, ya. Kita tidak perlu lagi apa? Tidak perlu lagi ke pos mengirim, tidak perlu lagi ke JNT. Semua serba di rumah. Mau makan saja kita ada di rumah. GoFood. Tidak mesti kita datang ke restoran, enggak.
mau makan enak dan lezat itu bisa kita nikmati di rumah tanpa kita harus masak, ya. Nah, aplikasi-aplikasi inilah yang kalian harus paham bagaimana penggunaannya, ya. Apa hubungannya antara satu satu lembaga dengan lembaga lain, misalnya KSOP dengan Pelindo, ya. Pelindo dengan pengusaha pengiriman. Nah, itu harus jelas di situ. Dan harus kalian paham tentang itu. Karena itu menjadi tugas kalian, ya. Kemudian ini juga sangat penting, kalian harus paham tentang bagaimana keberlanjutan lingkungan di dalam membangun multimoda transportasi. Nah, coba lihat. Kereta api ada, bus, truk ada terowongan, tapi semua yang kita lihat ini menandakan bahwa untuk membangun sebuah ekosistem multimoda transportasi itu membutuhkan kecerdasan. Kecerdasan apa kira-kira? AI. Bisa digunakan itu. Jadi kita harus betul-betul melihat bahwa untuk berinvestasi itu harus memperhatikan lingkungan. Jangan hanya membangun jalan tol, ya. Jangan hanya membangun bandara, membangun pelabuhan, tapi kita abai terhadap keberlanjutan lingkungan itu, ya. Kapal juga seperti itu. Kapal yang masuk di dalam pelabuhan itu ada istilahnya air balas, ya, ada istilahnya balas. Nah, di dalam peraturan lingkungan hidup itu berapa mil dari pelabuhan harus dibuang. Beberapa mil dari pelabuhan harus, tidak boleh dia dibawa masuk ke pelabuhan. Kalaupun dibawa masuk ke pelabuhan harus ada penampungnya, ditampung di mana? Karena itu adalah limbah, ya kan? Begitupun seluruh aktivitas yang ada di pelabuhan itu harus dilihat bagaimana pengaruh-pengaruh kegiatan di pelabuhan itu terhadap lingkungan. Misalnya di pelabuhan itu kan ada bus, ada bus-bus yang mengangkut barang-barang itu, mengangkut barang logistik. Kalau di pelabuhan kita masih menggunakan truk-truk yang menggunakan diesel, ya. Dan itu sangat merusak lingkungan karena menghasilkan karbon dioksida, dia menghasilkan CO2, ya. Dia menghasilkan buangan. Nah, makanya untuk membangun itu kita harus perhatikan, jangan hanya membangun. Nah, lahirlah yang namanya bus listrik, ya. Lahirlah namanya sepeda listrik, lahirlah namanya motor listrik. Sekarang semua serba listrik, ya. Tidak lagi kita menggunakan beberapa kendaraan yang bisa merusak lingkungan karena menghasilkan karbon dioksida, ya. Itu hubungannya, ya, hubungan antara pengembangan multimoda transportasi dengan lingkungan. Nah, kemudian ada urbanisasi, ya, dan mobilitas perkotaan. Jadi sekarang kenapa kita harus menggalakkan yang namanya multimoda transportasi? Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita tutup, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita tutup pembelajaran di siang hari ini, ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya, Pak, untuk pasang dia dulu betul. Oh. Izin bertanya, Pak. Untuk bisa mengakses multimoda transportasi itu misalnya ke daerah-daerah terpelosok atau isolasi, seperti contohnya seperti wilayah-wilayah di Papua, itu kan masih terisolasi sehingga multimodanya sulit diakses. Mungkin peran atau solusi yang harus diberikan oleh pemerintah itu seperti apa untuk daerah-daerah terisolasi seperti itu agar aksesnya bisa tercapai, Pak?
Terima kasih. Di wilayah timur itu pemerintah sudah membangun beberapa pelabuhan ya, baik pelabuhan yang diusahakan maupun yang tidak diusahakan. Jadi banyak pelabuhan-pelabuhan kecil itu sudah dibangun di wilayah timur. Tanya di Papua juga sudah banyak pelabuhan untuk dalam rangka mengakses wilayah-wilayah terluar, daerah yang terluar dan terbelakang ya. Nah, itu pemerintah kita sudah membuat beberapa terobosan-terobosan baru tentang pembangunan pelabuhan kecil ya. Nah, di pelabuhan itu nanti diakses pakai darat ya, karena tidak mungkin diakses pakai udara kalau dari sana. Kenapa? Karena pertama kondisi geografisnya di wilayah timur. Tapi kalau saya melihat di wilayah timur agak lebih bagus daripada di wilayah barat, seperti di Aceh sana itu sangat minim infrastruktur. Makanya kalau saya melihat penelitian di Aceh itu dan penelitian di wilayah timur itu masih lebih bagus. Di Makassar saja ini dari mulai di Sulawesi Selatan ya, dari mulai Bulukumba sampai ke Tator itu banyak sekali pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah. Terutama di kepulauan juga sudah mulai banyak pelabuhan-pelabuhan kecil ya, pelabuhan-pelabuhan perintis. Itu banyak dibangun oleh pemerintah. Gunanya apa? Gunanya untuk memudahkan mobilitas masyarakat, memudahkan pengiriman logistik, distribusi logistik. Ya. Ada lagi? Di sebelah sini ada yang mau bertanya. Suci apa Suci? Apa coba Suci ada? Belum ada. Cindy, bertanya dulu Cindy, apa Cindy? Apa Cindy dulu? Apa? Bertanya apa Cindy coba? Cindy, kemudian ada Wirma. Apa Wirma bertanya apa? Sudah jelas apa yang saya sampaikan tadi atau masih ada yang mengganjal di pikirannya? Masih ada yang mengganjal? Kalau masih banyak kita diskusikan, apa yang kurang jelas nanti kita jelaskan. Siapa yang bertanya Pak? Silakan. Terkait dengan yang tadi Bapak jelaskan tentang urbanisasi perkotaan, bahwasanya dengan meningkatnya urbanisasi perkotaan itu kita bisa dengan memberikan solusi peningkatan transportasi. Nah, saya ingin bertanya Pak, bagaimana apa aja tantangan dan resikonya ketika kita meningkatkan transportasi tersebut Pak? Ya. Siap, terima Pak. kasih, bagus sekali pertanyaannya. Apa tantangannya urbanisasi? Ya tentu saja akan penduduk perkotaan akan bertambah. Bagaimana? Apa solusinya? Ya kita harus membuat jaringan multimoda transportasi. Jaringan transportasi kita harus bangun. Makanya harus ada peningkatan jaringan transportasi supaya orang yang datang pun meskipun dia datang ke kota itu tidak terlalu menimbulkan masalah atau dampak terhadap lingkungan ya. Bagi orang-orang yang dari desa datang ke kota ini. Nah, solusinya itu tadi, bagaimana membangun jaringan transportasi yang efisien, yang efektif untuk mempermudah mobilitas kita. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, kita tutup pertemuan kita di siang hari ini. Ya. Kalau ada misalnya kalian kurang paham, bisa ditanyakan baik melalui via WA maupun datang ke ruangan saya misalnya ya. Semua kita akomodir ya. Kalau tidak ada, oke, kita akhiri pertemuan di siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.